Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Pala Belida. Nah, di video kali ini saya mau ngasih kisi-kisi materi yang akan diujikan pada ujian P3K atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Dan memang agak sedikit berbeda antara seleksi CPNS dan juga seleksi P3K. Kalau di CPNS itu ada yang namanya tes introduksi umum, kemudian tes wawasan kebangsaan, serta tes karakteristik pribadi. Nah, di P3K ini agak berbeda dengan itu. Nah, seperti apa bedanya? Sebelum saya sampaikan hal tersebut, ada baiknya nih buat kalian yang belum subscribe channel ini, silakan untuk kalian subscribe dulu. Jangan lupa untuk nyalakan loncengnya, biar kalian selalu mendapatkan notifikasi terupdate dari channel YouTube ini. Jangan lupa untuk di like dan di share, biar informasinya tidak hanya berdiri kalian aja, tapi juga bisa bermanfaat untuk orang yang membutuhkan sama seperti kalian. Oke teman-teman, seperti yang saya bilang tadi bahwa di sini akan saya sampaikan kisi-kisi yang akan diujikan pada saat seleksi P3K nantinya, di mana memang agak sedikit berbeda dengan CPNS. Kalau di seleksi P3K ini yang diujikan materinya seputar integritas dan sosial kultural, lalu juga ada manajerial, kemudian kompetensi teknis, serta nantinya kemungkinan akan juga ada tahapan wawancara jika ada. Nah, dari masing-masing yang tadi yang saya tiga hal yang saya sebutkan tadi itu masih dirinci lagi di bawahnya. Misalnya nih, untuk integritas dan sosiokultural itu yang akan diujikan seperti materi tentang pembangunan sosial dan juga ketertiban sosial, kemudian kebudayaan nasional Indonesia, budaya lokal, konflik antar suku, juga unsur kebudayaan dan pertanyaan yang berkaitan dengan kualitas diri. Nah, ini beberapa materi yang nantinya akan diujikan untuk bagian integritas dan juga sosial kultural. Lalu selain itu juga nantinya akan diuji mengenai manajerial. Nah, manajerial sendiri apa aja nih yang nantinya akan ditanyakan? Untuk hal manajerial nanti akan pertanyaannya akan seputar pertanyaan tentang fungsi dan tujuan manajemen, lalu kemudian kemampuan manajemen waktu, serta kepemimpinan dan juga psikologi keorganisasian. Ini sub-sub materi yang nantinya akan diujikan pada bab manajerial. Lalu selain bab manajerial, kemudian ada lagi yang mengenai dengan kompetensi teknis. Nah, untuk kompetensi teknis ini adalah pertanyaannya tentang kemampuan kompetensi teknis, antaranya mencakup sejumlah soal tentang pengetahuan calon guru tentang sistem ajar kepada siswa dan bagaimana penilaiannya yang harusnya guru berikan kepada kinerja siswanya. Nah, ini kemampuan kompetensi teknis maksudnya. Dan yang terakhir, ini ada 3 materi kunci ya. Yang terakhir adalah jika nantinya ada wawancara, maka wawancara untuk P3K ini akan bertanya seputar alasan dan motivasi mendaftar ASN P3K, kemudian juga profesionalisme ASN, kemudian pendapat tentang guru profesional, lalu pendapat tentang perbedaan pengajar dan pendidik, lalu pertanyaan seputar Pancasila sebagai dasar negara, dan juga pertanyaan seputar kewarganegaraan dan Pancasila. Nah, ini tadi beberapa materi atau kisi-kisi yang bisa saya sampaikan kepada teman-temannya sebagai bahan buat teman-teman persiapkan diri menghadapi tes seleksi P3K. Walaupun untuk seleksi P3K ini teman-teman punya 3 kali kesempatan, artinya 3 kali di tes pertama bisa coba di tes kedua, bahkan hingga tes ketiga. Namun tidak ada salahnya jika teman-teman sudah lulus pada tahap tes yang pertama, sehingga itu akan sedikit mengurangi beban teman-temannya, teman-teman semuanya. Jadi mulailah belajar berdasarkan kisi-kisi tadi sebagai gambaran biar teman-teman nggak bingung nih mau belajarnya dari mana. Nah, apa yang saya sampaikan tadi, kisi-kisi tadi, bisa saja ada beberapa tambahan materi lainnya yang nanti akan diujikan di luar dari apa yang telah saya sampaikan tadi. Ini juga jadi bahan kejut atau surprise lah nanti buat teman-teman menghadapi seleksi P3K. Tapi tidak akan terlalu jauh berbeda dengan kisi-kisi yang telah saya sampaikan tadi. Ya teman-teman, itu tadi informasi yang bisa saya sampaikan. Semoga informasi ini bermanfaat untuk kalian semuanya. Sebelum saya akhiri video ini, ada baiknya buat kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan untuk kalian subscribe terlebih dahulu. Jangan lupa nyalakan loncengnya biar kalian selalu mendapatkan notifikasi terupdate dari channel ini. Jangan lupa untuk di like dan share biar informasinya tidak hanya berdiri kalian aja, tapi juga bisa bermanfaat untuk orang yang membutuhkan sama seperti kalian. Saya Pala Bilwida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.